Shalom, perkenalan, nama saya Martin Korye. Saya berasal dari Papua. Saya dilahirkan oleh keluarga yang sederhana. Saya bekerja di salah satu tempat yang di Sudirman sebagai keamanan security, dan 4 bulan kemudian saya pindah ke salah satu perusahaan di Kebun Jeruk sebagai pengawal pribadi. Bertahan 1 bulan kemudian saya pindah, dan saya sempat nganggur berapa bulan. Ya, di saat saya lagi sedang nganggur 4 bulan, saya diminta untuk segera menikah. Saya sempat berpikir, saya bilang saat ini saya belum bisa karena saya lagi nganggur. Tapi keluarga bilang tidak apa-apa, kamu menikah saja, tidak apa-apa. Dan pada saat itu tahun 98 saya menikah. Saya menikah dengan istri saya. Terus saya kira-kira berapa bulan kemudian saya dipanggil di salah satu perusahaan asing di Jalan Muhammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat. Di situ saya dapat kerja security. Saya dinas di rumah presiden direkturnya dari tahun 1998 sampai 2004 saya berhenti. Saya di situ saya nganggur. Tapi saya selalu berusaha untuk tetap bekerja. Apa saja saya bekerja, saya melakukan pekerjaan apa yang saya bisa. Mau menjadi kuli bangunan, saya sempat ikut bekerja bersama teman-teman saat itu. Tapi saya tidak lupa sama Tuhan, saya selalu berdoa. Di saat saya bekerja sebagai kuli bangunan di proyek, saya setiap hari Minggu saya meluangkan waktu saya untuk ke gereja, dan saya selalu berdoa buat Tuhan. Jadi Tuhan beri saya sesuatu yang luar biasa. Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara keluarga saya, Tuhan jaga saya. Dan puji Tuhan pada saat itu saya diberi satu pekerjaan yang baik oleh Tuhan. Jadi ada satu yayasan yang memberi saya pekerjaan. Ketika saat itu saya diminta untuk menjadi keamanan di salah satu yayasan di panti asuhan. Tapi saat itu saya bingung. Saya seorang kuli bangunan, seorang satpam, tapi dikasih untuk menjaga anak-anak panti. Saya bingung. Tapi Tuhan punya rencana baik untuk saya, cuman karena saya belum mengerti. Jadi tujuan Tuhan untuk merubah sikap saya, untuk mendidik saya, untuk lebih rendah hati. Jadi saya bisa belajar di situ. Tapi ternyata saya masih kurang mengerti. Singkat cerita, pada saya pelayanan di satu yayasan itu sampai tahun 2016, awal 2016, istri saya dipanggil Tuhan. Istri saya meninggal di salah satu rumah sakit, dan saya sempat kecewa. Saya bilang, oh Tuhan, saya sudah mau melayani Engkau, terus istri saya dipanggil. Saya gimana? Saya pikir ini satu cobaan saya, hidup saya, biar saya bisa bertahan, biar berusaha yang terbaik, melakukan terbaik buat Tuhan.
Karena saya bersyukur selama saya sama istri saya itu kami baik-baik. Istri saya tidak terlalu banyak macam-macam. Dia sering mendukung saya. Nah, kami setiap hari Minggu ke gereja sama istri saya, anak saya ajak ke gereja. Terus tiba-tiba karena waktu itu istri saya dalam keadaan sakit, tapi saya sering berdoa, terus saya bawa istri saya ke salah satu klinik dan dikasih obat, sembuh. Kemudian berapa bulan kemudian istri saya sakit lagi, bawa lagi ke dokter, dokter kasih obat, sembuh lagi, tapi ya tidak bisa karena emang Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang sayang ke istri saya. Mungkin Tuhan tahu bahwa saya belum sepenuh hati saya menyayangi istri saya. Karena mungkin saya punya rencana-rencana lain dari hati saya memang agak kurang ini. Tapi Tuhan sudah tahu. Ya sudah, istri saya panggil istri saya, Tuhan panggil istri saya pulang. Ya sudah, saya di situ saya agak goyang sedikit. Karena saya sudah sejak istri saya meninggalkan saya sudah pikiran sudah terganggu. Ya, saya sering jalan kemana-mana ke tempat yang saya sudah mau jauh dari Tuhan, saya sudah tidak dekat dengan Tuhan lagi, saya sudah mulai pengaruh dengan hal-hal duniawi, saya sudah mulai ikut teman-teman, saya sudah mau mabok, merokok dan ke tempat-tempat yang mungkin diskotik atau di mana ya. Tapi waktu saat saya jalan itu saya cuma diajak mabok, minum alkohol, merokok di salah satu tempat yang mungkin tempat-tempat hiburan malam. Ya di situ saya sudah lebih ke duniawi punya. Akhirnya lama-kelamaan saya merasa wah saya sudah mulai jauh dari Tuhan lagi. Akhirnya saya kembali lagi, saya mulai dekatkan diri saya dengan Tuhan. Saya selalu berdoa, saya berdoa buat Tuhan bahwa Tuhan ampuni saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan jauhkan saya dari hal-hal yang mungkin saya sering melakukan, pelanggaran yang sering saya menyakiti hati Tuhan. Saya minta Tuhan ampuni saya dan saya mulai pelan demi pelan saya berubah sikap saya yang awalnya mungkin saya suka mabuk, suka ini, tapi saya mulai pelan, saya kurangin ya. Mungkin kalau dulu kita belum dekat dengan Tuhan, mungkin tiap hari mungkin kita dekat dengan alkohol atau apa, tapi setelah kita dekat dengan Tuhan, kita mulai sedikit demi sedikit kita merubah sikap kita dan kita lebih fokus ke Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kebaikan dan hal yang jahat itu bukan dari itu duniawi punya. Jadi saya lebih belajar sampai saat ini, dan saat ini saya berada di salah satu yayasan dan profesi saya juga sama sebagai security. Saya berusaha untuk belajar untuk melayani setiap tamu, orang tua, murid, dan pimpinan-pimpinan yang ada. Saya berusaha untuk melayani mereka dengan sikap saya yang rendah hati, ramah, dan sopan yang saya sering setiap hari saya pergunakan sikap saya sebagai seorang security di yayasan tempat saya bekerja. Terima kasih. Dengan demikian saya bisa lebih belajar dan terbaik di tempat ini. Terima kasih. Shalom.